Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Story of My Life. Pagi ini seperti biasa melintasi jalan Muhammad Kapi 1. Rutenya masih hampir sama ya, karena kita menuju Cengkareng, Jakarta Barat. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah mampir lihat-lihat video gua. Terima kasih juga kalian yang udah support, like, komen, dan subscribe channel Story of My Life. Ini story yang benar-benar real, secara real dalam perjalanan gua, kesehari-harian maupun di jalan dalam melakukan pekerjaan, maupun aktivitas berangkat ke kantor. Ganteng juga Siti dikasihin gituan. Cuacanya adem ya, karena semalam habis diguyur hujan. Adem banget. Karena siangnya kemarin Masya Allah aja ya, panasnya bener-bener. Panasnya tuh kemarin luar biasa. Dan alhamdulillahnya malamnya dikasih diguyur hujan, jadi adem. Polusinya udah pada hilang. Tuh geredek lagi. Waktu kapan ya? Waktu Jumat kemarin tuh gue baru servis. Kan gue bilang mau servis CVT ya, di bengkel Honda resmi itu di daerah Cengkareng. Kan biasanya kalau servis CVT dibongkar semua ya. Ini enggak, cuma dibuka mangkok kopling, mangkok kapas koplingnya dibuka. Pengalaman gue yang paling aneh ya kemarin itu ya, servis motor tapi nggak dibongkar full. Katanya kalau disemprot atau dibersihin dia bisa dimarahin lah. Kan gue bilang servis CVT kan, berarti kan otomatis bongkar semua. Ini cuma mangkoknya doang. Udah gitu kampas koplingnya diamplas doang, dibersihin, dicuci doang udah. Itu pengalaman hal aneh selama bertahun-tahun servis di bengkel resmi. Udah gitu keduanya dia bilang ongkosnya beda. Lah, perasaan kan udah jelas gue bilang servis CVT. Gue mau ngecek kondisi fan belt, kondisi roller, ya kan. Malah cuma dibuka mangkok koplingnya doang. Buka mangkok kopling, udah gitu ngecek fan beltnya, dilihat doang, katanya masih oke. Oh, itu pengalaman unik. Pengalaman unik. Gue bilangnya servis CVT sama servis TW. Dan hasil CVT nya masih geredek, jadi geredek. Makanya nanti ada rezeki insya Allah mau bongkar CVT, kita lihat.
dan nggak lagi servis di situ, cukup sekali aja. Ada deh pokoknya di daerah Cengkareng ya, di dalam komplek perumahan itu ada bengkel AHM. Dan gue baru nemuin sekali itu. Kan instruksi udah jelas, kan gue ngomong sama, biasa kalau di meja penerimaan itu kan ada mbak-mbak tuh ya yang nyatet mau ngapain. Untuk saat ini gue masih pakai olinya, oli Shell yang super sintetis, full sintetis yang warna silver. Insya Allah masih enak sih, karena kata temen gua, mekanik gua yang sering bongkar motor ini, disaranin pakai itu karena biar nggak cepet nguap. Karena kalau yang biasa tuh yang XT, kalau kelamaan dia nguap katanya. Tadinya gue mau bilang ganti olinya sebulan 2 kali, tapi kata dia lebay amat bang, sekali aja pakai yang itu udah. Karena emang mekaniknya abang gue ya, dia jebolan IM kalau nggak salah ya, kerja di kantor abang gue ya, itu sampingannya ngebengkel ya, anak Vespa juga. Kita udah di TB Simatupang. Kita udah masuk ke kawasan Ampera. Dulu di tahun 2002 2003 2000 ya 2002 2001 lah, kadang ribut deh di sini. Anak tadi apa Borobudur sama anak SMA Bayangkari. Dulu Bayangkari masih SMA doang, belum ada SMK. Kalau sekarang kan udah ada SMK-nya tuh. Apa kabarnya ya guru IPA gue, fisika gue, Pak Alip? (3003) cakep juga platnya tuh. 3002 deh. Kenapa sih masih pada demen banget lewat kanan ya? Padahal itu kan melawan arah. Nah ini tumben nih ada babalisi, biasanya nggak pernah ada. Tumben sejarah. Biasanya di sub. Karena yang bikin rawan kemacetan dari TB Simatupang itu lampu merah tuh berawal dari sini. Sama kedua dari kendaraan roda 4 ngambilnya kiri semua. Jadi lebarnya di lebar Jalan Cilandak 2 itu ya. Tahu sebutannya kan Jalan TB Simatupang ya, tapi kenapa disebut Cilandak 2 ya? Setiap orang dulu selalu ngomong Cilandak 2, Cilandak 2. Jadi mindset gua tuh di situ namanya Cilandak 2. Apa ada 2 apa gimana ya? Dulu kan tempat ngetemnya full P19, 605, 605A, 614 juga lewat situ, 63, 614 yang ke arah Cipulir ya, kalau nggak salah Ciledug.
Enggak deng, dia nggak lewat Cilandak deh, dia lewat Pasar Minggu. Dulu awal tahun gua kerja tuh, awal muasal gua kerja, gua masih naik umum. Iya, gue inget banget tuh interview gue naik 614 ke arah Cipulir, karena kantornya di Cipulir kan. Gile, interview jam 8, interview jam 9, gue udah datang jam 7. Luar biasa ya, demi kerjaan pertama kan. Sampai nahan boker juga tuh, ingat banget gua. Nah, yang bener sebenarnya ini kita berhenti dulu, ngikutin rambu. Sebenarnya belok kiri tuh nggak boleh langsung. Karena nggak ada tulisan langsung ya. Ya, baterainya nggak kuat lagi bro. Baru sebentar, baru 2 kali slide video. Kelemahan GoPro tuh baterainya boros kali ya. Mesti pakai baterai apa ya? Baterai akalin kali. Seperti biasa, kita masih lewatin daerah Kemang, karena udah enjoy banget gue lewat sini, lewat GBK terus Senayan. Dibandingin gue mesti lewat Puri, lewat Bonjeruk. Tapi kangen juga ya, gede. Harrier. Telat masjid aja Pak ya. Kayaknya kita lihat masjid. Oh no, kita lewat masjid aja karena sana udah rame tuh. Gang Masjid Al-Khair. Wah, di lewat mari nih. Baru sekali nemuin truk box lumayan gede lewat gang. Roti-roti. Udah lama banget gak dengar suara roti itu. Tetot-tetot. Biasanya pakai speaker kan. Bang Adiluhur, sekolah yang terkenal Raja Pensi, Bang Adiluhur. Dulu setiap band-band indie ngarep banget tuh pengen main di PL. Kita udah masuk di kawasan Dharma Wangsa. Dulu juga aku pernah ngantor di daerah Dharma Wangsa tahun 2010 apa ya? Iya, 2010.
cuma bertahan setahun doang. Investornya nggak kuat, nyerah. Lagi terlalu muluk-muluk sih ya kalau gue bilang ya. Padahal sistemnya bagus, jualan voucher ya. Voucher multifungsi. One step one solution kalau nggak salah ya. Nama kantornya apa ya, lupa gue. Nih di sini yang bikin macet tuh yang arah mau ke arah ke kanan, yang mau ke arah tendean, berhentinya di tengah. Jadi yang mau lurus tuh nggak bisa jalan. Sama yang kedua nih lampu merah depan nih. Kadang yang dari arah Wijaya atau dari arah belakang tuh kan dia harusnya mau terbalik kalau dia mau lurus ya, karena jam segini nggak boleh dulu mereka langsung lurus. Tuh kalau nggak dijaga babalisi, banyak tuh yang ngantri langsung lurus, padahal belum jamnya. Kalau udah jamnya jam 8 tuh baru dibuka tuh, mereka bisa langsung lurus kanan tuh tanpa muter balik dulu di bawah flyover. Pasaraya yang dulu cukup fenomenal, kalangan elit belanjanya di Pasaraya. Jadi kalau nenteng goodie bagnya Pasaraya tuh udah wow banget pokoknya. Temu di mana Pasaraya? Wah, tuh udah lumayan tuh. Sekarang semua serba online. Belanjanya pada online semua orang-orang ya. Polisi dan Polwan, angkatan-angkatan baru yang ditaruh di lalu lintas. Teknisnya agak tinggi ya, pakai velg berapa deh? 17 malah. Agak tinggi. Kita sudah memasuki kawasan perkantoran apa nih namanya, PUPR. Kantor Segede Gaban. Udah mau masuk di bundaran Senayan. Padat. Kayaknya di Senayannya padat deh. Nih kita sudah masuk di kawasan Senayan. Yang gue paling sebel ya ini nih, karena kan sebelah kiri bukan jalur motor ya, roda 2. Ini kan ada garisnya. Maksud gua bisa kali kasihin konblok buat kas, buat jalur motor, biar mobil nggak terlalu di kiri banget. Bisa kali Pak Gubernur DKI Pramono Anum dibikinin strukturalnya khusus buat pengendara roda 2. Jadi kita biar nggak ke kanan-kanan terus tuh. Karena kita ke kanan, kirinya diambil semua. Sedangkan yang pojok sebelah kiri tuh khusus jalur sepeda dan ada rambunya. Motor, mobil nggak boleh masuk. Terus juga yang kedua, kalau bisa nih angkutan umum di kanan semua, jadi nggak ada lagi halte sebelah kiri. Itu kalau bisa. Karena kan itunya banyak tuh, apa namanya, anggaran DKI kan banyak ya, gede anggaran DKI bro.
Jadi motor nggak bisa lewat tuh. Ini harusnya cepet jalur motor. Diambil semua. Oh, yang tadi gue bilang kan, ada rambunya tuh, larangan tuh. Kalau kalian lihat semua tuh, mobil motor dilarang masuk. Cuma kita melintasnya gimana tuh? Jalur motornya di mana? Ini juga, aduh. Kalau kita paksain, resikonya kita sendiri. Ke kiri, tuh, buang ke kiri. Gue bingung loh. Bikin trayeknya pada ngaco apa gimana ya? Kan anggaran DKI Jakarta gede, daripada pasang CCTV atau apa. Coba dong diperhatiin untuk kendaraan roda 2, bikinin jalur khusus roda 2 biar nggak timpang tindih kanan. Ya itu hanya masukan aja sih Pak Gubernur ya, karena saya sebagai orang DKI, ketika saya pergi ke Surabaya tuh tertib pengendara motornya pada di lajur kiri karena ada jalurnya. Kita mulai memasuki daerah Gatot Subroto. Kita udah masukin kawasan Selipi. Cewek-cewek bawa trail. Kayunya tinggi, bahannya masih standar 18 ya. Apa soknya diturunin? Hijau, rame banget di sini ya. Keren, spionnya nggak dipakai. Pakai spion dong. Motor kopling aja capek ya buat di jalan di Jakarta, apalagi mobil kopling ya. Manual. Gua ngerasain bawa motor kopling tuh 2 tahun tuh. Bujeng tiap 3 bulan jajannya, kampas kopling, mangkok kopling. Dulu pakai sama MX. Kalau nggak macet mah enak, cuma kalau lagi macet, masya Allah. Apalagi pulang kalau lewat Gandaria City tuh, bujeng. Macetnya sebelum flyover. Pakai suling.
lama tuh. Orang lagi pada bawa kendaraan masih pada ngerokok mulu ya. Orang berhenti dulu gitu ngerokoknya, ampun dah. Kalau enggak lu ngerokoknya yang itulah kayak vape, IQOS tuh, kan nggak ada baranya tuh. Ya kalau bisa sih jangan ngerokok dulu, ntar aja pas berhenti sambil ngopi ngobrol kan enak. Oke. Kita sudah masukin di Sleepy di hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Ramai lancar perjalanan hari ini. Tadi lupa lihat jam, gue berangkat dari rumah jam berapa ya. Nanti kita pulang enaknya lewat mana ya, lewat Puri apa mana ya, kita belum tahu. Stay di kantor lagi atau ada tugas keluar. Sekalian nanti mau nyeting buat kamera malam, karena kemarin gue perhatiin buat malamnya berubah, aneh. Kita naik flyover, jadi nggak usah nungguin lampu merah. Tuh, kadang orang mau naik flyover ditutupin sama yang lurus. Jadi kadang itu yang bikin macet Swift, Suzuki Swift. Cewek pasti yang bawa. Suzuki Swift. Itu ayaknya apa Swift ya? Swift ya. Kita masuk di daerah Mall Taman Anggrek, mall termegah Jakarta Barat. Sampai sekarang masih komplit ya isinya dibandingin Pasaraya Grande. Motornya keren, diboncengin nggak pakai helm. Aduh, sayang sekali. Kadang ada orang yang bonceng pakai motor, pakai helm pakai motor. Nah, diboncengin pakai helm, yang bawa motor nggak pakai helm. Itulah. Oh, ini Sidoarjo ya, Waru. Plata Kabupaten Sidoarjo, Waru. Katanya sih mobil ramah untuk harian, nyaman, ramah, irit. Suzuki Swift. Kita lihat perlintasan kereta api, karena kalau lewat flyover Pesing kan nggak boleh motor, khusus buat roda 4 atau lebih. Jadi sering banget tuh kecelakaan.
hancur lagi, padahal baru di aspal lagi kalau nggak salah tuh dia perlintasan kereta api. Polres Metro Jakarta Barat. Mati. Kita kalau ada rezeki kita mau beli 360 buat taruh di sini. Tumben ya, banyak polisi yang mengatur lalu lintas. Apa karena tanggal-tanggal muda nongolnya? Biasanya nggak pernah ada. Ini lagi banyak polisi. Ini biasanya pom bensin ini yang bikin macet. Solar terutama yang isi solar ya. 31. Kalau 31 tuh SPBU nya pemerintah, kalau 34 tuh swasta. Koko. Mapping dulu gua yang kerja di mana tuh, Dharma Wangsa tuh, yang One Multi itu awal-awal mapping tuh, karena kita kerjasama sama Pertamina. Jadi kita mapping Pertamina mana aja. Kita udah masuk di jalan dan mogot. Saya mau ke arah Jakarta lumayan. Panasnya nggak kayak kemarin. Karena sekarang masih pagi ya, jam 9. Jadi hari ini kita biasa ngirim barang certified atau license. Kalau dulu hampir tiap hari keluar terus. Sekarang engineer banyak yang baru, malah sepi project. Nggak tahu ada masalah apa ya sama bos gue. Mau panas, mau hujan, kita nikmati saja perjalanan ini, karena udah resiko pekerjaan kita dan kita mesti hati-hati.
kita ambil kiri. Ini biasa banyak yang lawan arah di sini nih. Tahu masyarakatnya kapan pada sadar bahayanya lawan arah. Masalah kalau digalakin tuh galakan mereka, bro. Malas debat kusir. Kalau mereka nggak ngerugiin orang lain sih mending ada, nggak ngerugiin orang lain kan. Kalau terjadi crash, tuh, muternya aja nggak sesuai. Kayak gitu tuh, muter balik kan gila. Nah, ojol juga tuh. Jadi Jakarta tuh macetnya gara-gara ulah mereka sendiri, lawan arah, putar balik nggak pada tempatnya. Padahal putar baliknya di bawah flyover Pesing, nggak begitu jauh, nggak nyampe ngabisin bensin seliter kok kalau gue bilang. Terus kalau mereka putar balik di Samsat juga nggak begitu jauh. Ya, kita nikmati aja lah. Jakarta, nyari duit di Jakarta, lo nggak mau macet ya nggak usah tinggal, nggak usah nyari duit di Jakarta, terutama ojol ya kan. Resiko yang customer juga sih kadang-kadang udah cepet-cepet lah apalah, giliran drivernya di putus mitra atau ditilang nggak mau tanggung jawab. Karena gue pernah ngalamin juga ya waktu masih akun Gojeknya belum di belum di PM tuh, putus mitra. Nah, ngerasain juga customernya tuh sengkai juga ya, kadang pada minta lawan arah. Aduh, resikonya kita sendiri loh, dia tuh nggak mungkin mau tanggung jawab. Kena PM gara-gara gue pakai akun temen gue bawa penumpang, jadi dapat customer ngelaporin bahwa orangnya berbeda. Motornya mah sama, cuma orangnya doang yang beda. Aneh banget ya. Jadi disuspend, PM malah. Padahal lumayan tuh, akun udah gacor banget. Juga macetnya aneh sih, yang mau ke kanan tuh pada ngambil kiri. Terus sama di depan ada Pak Oga. Harusnya kan mereka semua kalau mau lurus tuh putar balik dulu baru, karena nggak bisa langsung. Tadi pagi sih ada polisi ya, nggak tahu sekarang. Orang yang begitu tuh bikin celaka orang, celaka diri sendiri tuh.
pakai helm, buangnya sampah sembarangan tuh. Aduh, enak banget hidup lu bang Jago. Udah nggak pakai helm, ngerokok. Ngerokok lagi susah ya, budidayanya tuh dihilangin tuh. Mau boncengan, mau apa namanya, mengendarai motor atau mobil tuh nggak usah ngerokok dulu gitu loh, nggak ada yang bisa. Tapi gue bisa loh, dari kebiasaan gue lampu merah bakar rokok. Jadi sekarang alhamdulillah gue biasain bawa kendaraan nggak ngerokok.